Baik, ketemu lagi dengan Parois di channel Project Kewarganegaraan. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK Guru Belajar seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Yang saya bahas kali ini adalah pembelajaran kelima di sesi asinkronus terkait dengan Empowered Teacher, kemampuan kelas campuran. Kali ini coba kita cek dulu, kita akan belajar bersama siapa. Kita akan belajar penerapan kelas campuran bersama dengan Bukik Setiawan, salah seorang ketua yayasan dari guru belajar yang selama ini sudah kita ikuti ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali seri dari guru belajar, mulai dari seri pandemi COVID, seri AKM, kemudian kemarin juga ada seri guru P3K, sampai sekarang ada seri semangat guru dalam kemampuan non teknis adaptasi teknologi. Ini yang dibahas adalah kemampuan kelas campuran. Sehari-hari Pak Bukik ini menemani guru belajar di Yayasan Guru Belajar untuk mendapatkan konten pendidikan menarik. Silakan ikuti @bukik di Twitter atau di Instagram. Saya akan berbagi tentang metode belajar campuran yang sebentar lagi akan diterapkan di seluruh sekolahan. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Kartini, Tuchel dan kawan-kawan. Maka Bukik Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning istilahnya ya, sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Setidaknya mengikuti pelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kemudian yang kedua, setidaknya mengikuti pelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan model belajar tertentu. Menghubungkan beragam program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Kemudian membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar yang berkomitmen pada tujuan mandiri, pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Yang pertama adalah tantangan pelajaran di masa pandemi COVID-19, ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar. Kemudian yang kedua ada miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran itu. 3 miskonsepsi pembelajaran campuran, 4 ciri pelajaran campuran, pelajaran sinkron dan asinkron. Nomor 3, mengapa pelajaran campuran adalah jawaban yang tepat. Kemudian ada pelajaran pada level yang tepat atau teacher at the right level. Kemudian pembelajaran yang fleksibel pada abad ke-21 ini ya. Seperti biasa ya teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam kuis penilaian awal terlebih dahulu. Kuis ini terdiri dari 20 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan diperkenankan Bapak Ibu untuk melihat kata kuncinya ya. Jadi kita nggak perlu juga terburu-buru, sehingga Bapak Ibu bisa mengingat kata-kata kuncinya. Langsung aja kita start kuisnya. Ini biar lebih lebar. Pembelajaran campuran adalah campuran antara daring dan luring, tatap muka dan jarak jauh, ceramah dan tanya jawab, atau yang sinkron dan asinkron. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Jadi blended learning atau pembelajaran campuran adalah pembelajaran yang mencakup sinkron dan asinkron, di mana di sesi sinkron itu bisa melalui video conference, bisa melalui Zoom, Google Meet ya, atau melalui YouTube. Sekiranya ada komunikasi atau interaksi secara langsung antara guru dengan muridnya. Kalau asinkron itu adalah sesi di mana peserta didik diberikan keleluasaan untuk bisa belajar secara mandiri, tidak dibatasi oleh waktu. Lanjut, pelajaran campuran merupakan terobosan pada bidang teknologi canggih, teknologi dan pedagogi, pendidikan dasar, atau yang teknologi dan informasi. Jadi blended learning atau pembelajaran campuran merupakan terobosan pada bidang
teknologi dan pedagogi. Lanjut ya, dampak pembelajaran campuran terhadap guru adalah perubahan peran guru, penghapusan peran guru. Ini menurut saya tidak mungkin bisa ya, peran guru itu dihapuskan. Kemudian tidak ada dampak apapun atau guru digantikan oleh teknologi. Jadi sekali lagi, secanggih apapun teknologi itu tidak akan mampu menggantikan atau menghapuskan peran dari guru. Tapi apa yang berdampak? Yang berdampak adalah perubahan dari peran seorang guru di sini. Oke. Lanjut ya. Pelajaran campuran mempunyai 4 ciri, yaitu teknologi, pedagogi, informasi, rekreasi. Pedagogi, teknologi, tatap muka, jarak jauh. Tatap muka, jarak jauh, tata ruang, tata informasi. Ini yang tepat yang terakhir ya, sinkron, asinkron, integrasi sama merdeka belajar. Ini yang sekilas tadi udah saya baca. Lanjut ya. Pembelajaran campuran menjadi solusi pada masa pandemi COVID-19 karena penggunaan teknologi pembelajaran yang canggih. Ini juga tidak menjamin kalau misalkan sumber daya manusianya atau gurunya masih belum bisa memaksimalkan teknologinya. Yang opsi yang selanjutnya berpotensi mengoptimalkan proses pembelajaran, fleksibel, menyesuaikan tantangan masa pandemi, membantu guru menggunakan teknologi. Nah ini yang paling tepat ya. Jadi dia bersifat fleksibel, menyesuaikan tantangan pada masa pandemi COVID-19. Lanjut, ciri utama dari pembelajaran sinkron adalah kehadiran murid dan guru secara bersamaan, memastikan guru dan murid hadir tatap muka, penggunaan teknologi yang seminimal mungkin, penggunaan ruang kelas secara optimal. Nah, ciri utama dari pembelajaran sinkron adalah kehadiran antara guru dan murid secara bersamaan. Sedangkan untuk yang asinkron itu berarti yang sebaliknya. Lanjut. Metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkron adalah penguasaan materi, tugas kontekstual, proyek kolaborasi, atau yang pemberian umpan balik. Nah, pada sesi sinkron itu sangat direkomendasikan sekali untuk guru bisa memberikan umpan balik ya, karena selain ada sinkron nanti juga ada asinkron di mana peserta didik dia belajar secara mandiri. Nah, biar apa yang mereka pelajari itu sesuai atau sinkron dengan materinya, maka perlu adanya pemberian umpan balik. Lanjut, kelebihan pembelajaran sinkron adalah fleksibel jadwal, murid bisa mengatur jadwal belajarnya secara mandiri. Nah ini yang asinkron, berarti kurang tepat. Kemudian antusiasme belajar, guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Tempo tergantung murid, murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Ini kurang tepat. Umpan balik instan, murid bisa mendapatkan umpan balik secara instan, tidak menunggu respon dari. Nah untuk umpan balik instan ini biasanya digunakan di dalam pembelajaran yang asinkron. Berarti di sini yang B ya teman-teman. Antusiasme belajar, guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar dari seorang murid. Lanjut, kelemahan pembelajaran sinkron adalah perasaan terisolasi, murid berpotensi merasa sendirian dan terasing dari lingkungan belajar. Tidak ya, karena dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa berinteraksi dengan gurunya. Tempo tergantung dari gurunya. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Nah ini yang menjadi kelemahan dari sinkron. Oke, Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Agus? Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Interaksi ya, di sini kuncinya ya. Kalau dia membutuhkan interaksi, berarti dia melakukan sinkron yang luring. Nah, oke lanjut ya. Soal yang selanjutnya, ciri utama pembelajaran asinkron adalah memastikan guru dan murid menggunakan teknologi, penggunaan teknologi secara optimal untuk pelajaran, interaksi antara guru dan murid yang manusiawi atau yang
murid belajar mandiri tanpa tergantung atau bergantung dari kehadiran seorang guru. Nah, ini adalah ciri utama dari pembelajaran asinkron. Metode yang direkomendasikan pada pembelajaran asinkron adalah praktik, diskusi kelompok, umpan balik, atau yang tugas kontekstual. Karena ini bersifat mandiri, maka metode yang sekiranya paling tepat adalah tugas kontekstual. Kelebihan pembelajaran asinkron berarti yang ini ya teman-teman, temponya tergantung dari murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Jadi kayak istilahnya mereka diberikan waktu selama 1 hari untuk mempelajari materinya sendiri, mengerjakan latihan mungkin atau mengerjakan tugas, tidak dibatasi dengan waktu. Ya teman-teman, lanjut. Kelemahan pembelajaran asinkron adalah kelemahan pembelajaran dari asinkron. Kualitas bahan ajar, ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Ya, ini betul ya. Jadi kelemahan dari pembelajaran asinkron adalah ya sangat bergantung kepada bahan ajar atau kualitas bahan ajar yang diberikan oleh gurunya, karena mereka harus mengerjakan secara mandiri. Lanjut lagi ya. Guru Dila ingin muridnya belajar mandiri dengan mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Dila? Ya, karena ini harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, berarti yang luring ya. Luring yang asinkron. Oke. Lanjut, dalam merancang pembelajaran campuran, beberapa kompetensi yang tepat antara pembelajaran sinkron dan asinkron adalah lebih efektif, pembelajaran sinkronnya lebih sedikit, kemudian pembelajaran asinkron yang diberikan porsi yang lebih banyak. Berarti yang ini B ya, lebih efektif, pembelajaran sinkron lebih sedikit. Lanjut, apabila materi pelajaran bisa ditampilkan melalui infografik, melalui podcast atau video, maka pembelajaran yang disarankan adalah, maka di sini pembelajaran yang disarankan adalah dalam sesi asinkron, di mana mereka bisa mempelajari materi dengan melihat video atau bisa melihat tampilan tadi. Lanjut, apabila murid tidak bisa hadir pada waktu yang bersamaan, maka pelajaran yang disarankan adalah ini. Kalau tidak bisa hadir dalam waktu yang bersamaan, berarti itu adalah tahapan asinkron. Oke, apabila guru ingin memberikan umpan balik sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi murid, maka pelajaran yang disarankan adalah sinkron ya. Kalau misalkan gurunya membutuhkan umpan balik, gurunya membutuhkan interaksi begitu ya dengan siswanya, maka menggunakan yang sinkron. Terus lanjut, apabila guru ingin membahas konsep yang kompleks, maka pembelajaran yang disarankan adalah yang sinkron juga. Ya, karena kalau sudah masuk dalam konsep yang kompleks itu tidak mungkin murid mengerjakan secara mandiri. Jadi harus diberikan pengarahan dulu atau mungkin membutuhkan interaksi antara guru dengan muridnya. Kayaknya udah selesai ya teman-teman, kita finish sekarang juga, dan dari 20 soal kita sudah menyelesaikan semuanya. Yang selanjutnya masih banyak lagi ya, ada penilaian tengah, kemudian juga ada materi mandiri. Oh bukan ya, yang mana tadi? Oh ini. Yang selanjutnya ada materi belajar mandiri, juga ada penilaian tengah, nanti juga ada kuis penilaian tengah. Jadi untuk yang selanjutnya akan saya bahas juga di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di share biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.